Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 92. Kekecewaan Aiden. Pagi ini, wajah Aiden tidak seceria biasanya. Kini ia menjadi lebih dingin dan sangat jarang berbicara, membuat Jenner mengernyit bingung. Aiden, kamu sakit? Tanya Jenner lembut, dan hanya dibalas dengan gelengan kepala. Aiden, ada apa sayang? Cerita sama Oma. Tanya Tamara, ikut khawatir, melihat perubahan Aiden yang sangat drastis dalam waktu 1 hari. Padahal kemarin Aiden masih sangat ceria. Anak tuyul, lagi sariawan loh, tanya Bian mulai usil. Namun juga tidak mendapatkan jawaban dari Aiden. Wah, jangan-jangan bener nih sariawan. Atau sakit gigi mungkin? Sambung Bian terkekeh. Aiden kenyang. Ucap Aiden memundurkan kursinya dan berdiri. Aiden berangkat sekolah dulu. Ucapnya lagi. Lalu pergi meninggalkan meja makan. Aiden kenapa sih? Tanya Jenner, namun tidak ada yang menjawab. Dimas akan berangkat ke kantor sekarang, kata Dimas yang juga mulai beranjak dari duduknya. Hais, ini anak sama bapak kenapa sih? Kata Tamara mengeluh pusing. Gak mungkin kan, Aiden dan Mas Dimas lagi dapet, kata Jenner cemberut, membuat semua langsung menatapnya. Apa? Tanya Jenner polos. Kan Jenner bicara bener, gak mungkin mereka dapet, karena mereka cowok, kata Jenner. Serah apa kata kamu dah, J, kata Bian, ikut beranjak dari duduknya. Mas Bian, panggil Jenner membuat langkah Bian terhenti. Jangan macem-macem, jangan aneh-aneh, please, kumohon Tuhan, gumam Bian dalam hati. Sejujurnya, ia sangat takut sekarang bila Jenner mulai memanggilnya. Ada apa? Tanya Bian. Nggak apa-apa, cuma ngetes kuping Mas Bian aja. Ternyata masih berfungsi dengan baik, jawab Jenner cemberut. Mengingat kemarin ia memanggil-manggil Bian, namun tidak didengar oleh Bian. Sebenarnya Bian mendengar, hanya saja ia takut Jenner meminta hal aneh dan macam-macam. Maka dari itu, Bian memilih pura-pura tidak dengar. Udah nih, beneran gitu aja, tanya Bian memastikan. Gak ada yang diminta, kata Bian keceplosan, membuatnya seketika merutuki dirinya sendiri. Kalau Mas Bian yang nawarin, oke deh. Nanti pulang dari kampus, beliin batagor yang di depan itu ya. Harus yang panas dan baru digoreng. Sama cappuccino cincau yang waktu itu Mas Bian beliin. Mau lagi, tapi 3, kata Jenner. Nah kan, mampus aja lo Bi. Punya mulut kagak dijaga. Ngapain sok-sokan nawarin begitu? Ucap Bian dalam hati. Bagaimana caranya Bian membelikan batagor yang masih panas dan baru digoreng? Sementara perjalanan dari kampus ke rumah hampir 1 jam. Kalau begini, Bian hanya bisa pasrah. Tante, panggil Aiden saat melihat Caca keluar dari gerbang kampusnya. Aiden, pekik Caca, terkejut saat melihat Aiden yang baru turun dari taksi. Kamu ngapain kesini? Sama siapa?
Tanya Caca beruntun. Aiden pengen ketemu sama Tante Caca, kata Aiden langsung memeluk tubuh Caca, sehingga membuat Caca semakin bingung. Hei, kamu kenapa? Tanya Caca lembut, namun Aiden masih lekat memeluknya dan enggan melepaskan pelukan itu. Gimana kalau kita makan siang dulu? Tanya Caca. Karena tidak mendapat jawaban dari Aiden, Caca pun langsung mengajak Aiden ke sebuah kafe yang berada tak jauh dari lokasi kampus. Aiden, panggil Caca lembut saat mereka sudah duduk di salah satu bangku yang berada di pojok ruangan. Kamu mau makan apa? Tanya Caca. Aiden gak lapar, jawab Aiden lirih. Membuat Caca kebingungan sendiri, karena tidak biasanya Aiden seperti ini. Ya sudah, kalau begitu biar Tante aja yang makan. Tante lapar banget soalnya, kata Caca sambil memesan beberapa makanan dan minuman. Setelah beberapa saat, makanan datang. Caca pun dengan nikmat menikmati makanan itu, sambil melirik Aiden yang masih terdiam dengan tatapan kosong. Ujar Caca, mengarahkan satu suapan ke mulut Aiden. Namun Aiden tetap bungkam. Cobain deh, dikit aja. Soalnya Tante kok ngerasa kayak ada rasa aneh gimana gitu ya? Kata Caca, pura-pura mikir. Dikit aja. Aiden pun menerima suapan dari Caca, lalu mulai mengunyahnya, membuat sudut bibir Caca sedikit terangkat. Aiden tahu nggak, Tante itu jarang banget makan di rumah. Tante selalu makan di sini, kata Caca, mulai bercerita sambil menyuapkan lagi nasi kepada Aiden. Kenapa? Tanya Aiden di sela mengunyah makanannya. Entahlah, Tante merasa asing kalau di rumah. Makanya Tante lebih suka makan di luar daripada di rumah, kata Caca lagi, sambil menyiapkan lagi nasi ke Aiden. Tanpa sadar, Aiden pun selalu menerima suapan makanan dari Caca, sambil mendengarkan cerita Caca. Setelah beberapa saat, makanan di piring Caca sudah habis. Caca tersenyum, lalu memberikan minum ke Aiden. Tidak ada penolakan, seolah Aiden sudah lupa dengan masalahnya. Nah, sekarang kan sudah makan. Sudah kenyang, kata Caca. Menyuruh pelayan untuk merapikan mejanya dan kembali memesan es krim untuk Aiden. Cerita sama Tante, kamu kenapa, Tanya Caca lembut, mengusap pipi Aiden dengan lembut. Aiden menatap lekat manik mata Caca. Apa Tante Caca punya mama? Tanya Aiden. Jantung Caca seperti tertusuk ribuan jarum kala mendengar pertanyaan Aiden. Caca tahu bahwa Aiden sedari kecil tidak memiliki figur seorang ibu. Ia tahu bagaimana perasaan Aiden, karena ia pun juga seperti Aiden. Kenapa Aiden nanya seperti itu? Kata Caca, balik bertanya. Kenapa Aiden tidak punya mami dari dulu? Tanya Aiden dengan wajah datar. Aiden pikir karena mami Aiden sudah meninggal. Katanya lagi, Aiden pengen Tante Caca jadi mami Aiden. Lirihnya. Caca masih terdiam, mendengarkan ucapan demi ucapan yang Aiden katakan.
Lalu, ia pun menggeser duduknya menjadi di sebelah Aiden agar bisa memeluk Aiden. "Kenapa Aiden harus punya mami sekarang?" tanya Aiden dengan bibir bergetar. Lagi, jantung Caca berdetak semakin cepat. Apakah Aiden sudah bertemu dengan maminya? Gumam Caca dalam hati. Apakah Aiden akan jadi anak durhaka kalau Aiden gak mau punya mami seperti dia? Aiden cuma mau Tante Caca yang jadi mami Aiden, ucapnya lagi. Caca merasa bajunya sedikit basah karena ternyata Aiden sudah menangis di pelukan Caca. "Kenapa papi nggak nikah aja sama Tante Caca? Kenapa papi nggak jadiin Tante Caca jadi mama Aiden?" kata Aiden lagi, dengan memeluk erat tubuh Caca. "Aiden sayang sama Tante Caca, kayak sayang sama Tante Jenner. Bahkan lebih mungkin. Tapi kenapa Tante nggak bisa jadi mami Aiden?" ucapnya terisak. Caca menarik nafasnya dalam. Hatinya ikut sesak mendengarkan ucapan Aiden dan juga terharu karena ternyata Aiden menyayanginya. Namun bagaimana lagi? Om Duda satu itu belum mau membuka hati untuk Caca. "Kenapa Aiden bicara seperti itu, tanya Caca sambil menghapus air matanya. "Papi bilang mau bawa Aiden bertemu mami," kata Aiden melepas pelukannya pada Caca dan menatap wajah Caca lekat-lekat. Kapan?" tanya Caca sedikit terbata. "Aiden gak tahu, dan Aiden gak mau. Aiden gak suka sama dia," kata Aiden dengan wajah datar. "Sayang, apa yang buat kamu tidak menyukai mami? Dia kan mami kamu, orang yang sudah mengandung dan melahirkan Aiden ke dunia ini," ucap Caca. "Karena dia jahat," kata Aiden mutlak. "Dia gak sayang sama Aiden. Dia gak sayang sama papi." "Bagaimana kamu bisa menyimpulkan seperti itu, sayang?" tanya Caca. "Kalau dia sayang sama Aiden dan papi, dia gak akan ninggalin Aiden dan buat Aiden berpikir bahwa Aiden adalah anak piatu yang tidak memiliki seorang mami," jawab Aiden dingin. Memori otaknya kembali mengenang saat-saat ia mulai masuk sekolah, di mana ia selalu diejek karena tidak pernah diantar oleh ibunya. Dan rasa iri yang selalu hadir dalam hatinya kala melihat teman-temannya selalu diantar jemput oleh ibunya. Serta saat teman-temannya selalu bercerita bagaimana hangatnya pelukan seorang ibu saat menemaninya sebelum tidur. Meskipun Aiden bersikap sok dewasa, itu hanya untuk menutupi betapa rapuhnya hatinya. Aiden tidak mau membuat oma dan papinya khawatir. Maka dari itu, dia selalu berusaha mandiri dan dewasa agar tidak merepotkan orang-orang di sekitarnya. Sejak kehadiran Jenner, dia merasa bahagia karena Jenner selalu menemaninya dan bisa jadi teman yang baik untuk Aiden. Namun, tetap saja, Jenner hanya seorang tante, bukan maminya. Hingga kehadiran Caca membuatnya ingin menjadikan Caca sebagai ibunya. Namun malah papinya memberitahu bahwa maminya sudah pulang dan mereka akan segera rujuk kembali. Itu yang membuat Aiden langsung down dan semakin dingin terhadap orang di sekitarnya. Bersambung.